Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan kejadian horor yang berjudul Orderan Malam Jumat Kliwon. Bagi penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudah 5 bulan ini Rapa menjadi driver ojol. Sebelumnya ia bekerja di salah satu perusahaan swasta. Setelah bekerja selama 12 tahun, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai manajer produksi. Ia merasa tertekan dengan jam kerja yang panjang, hingga nyaris tak punya waktu untuk keluarganya. Sejak kelahiran putrinya, Rapa ingin punya banyak waktu luang untuknya. Dengan menjadi ojol, ia bisa mengatur jam kerjanya sendiri. Istrinya pun tak keberatan dengan keputusannya itu. Daripada mobilnya nganggur, mending dipakai kerja aja mas. Aku kerja pakai motor aja. Begitu kata istrinya. Terkadang ia bekerja di sepanjang hari, tapi terkadang ia hanya mencari orderan di sore hari hingga malam hari. Seperti malam ini. Ia melihat jam tangannya, pukul 9 malam. Itu berarti ia sudah berada di sini selama 1 jam. Tumben sepi malam ini, pikirnya. Dari tadi sore dia baru mendapat 2 orang penumpang saja. Biasanya orderan di wilayah ini cukup ramai, baik siang maupun malam hari. Tapi entah mengapa malam ini tak seramai biasanya. Ia lalu teringat pesan istrinya sebelum berangkat sore tadi. Mas ingat loh, ini malam Jumat Kliwon. Hati-hati kalau dapat orderan. Rapa hanya tersenyum dan menjawab, kamu khawatir ada penumpang yang godain aku ya? Jangan khawatir, gak bakal terjadi apa-apa kok. Tiba-tiba saja ada notifikasi di HP-nya. Ada orderan, akhirnya dapat penumpang juga. Pikirnya. Ia membaca notifikasinya. Titik jemputnya hanya beberapa meter dari tempatnya menunggu. Dan penumpangnya seorang wanita bernama Aisyah. Jarak antarnya juga lumayan jauh, sekitar 20 menit perjalanan. Ia pun segera menuju titik jemput. Ada seorang gadis muda yang berdiri di bawah pohon. Pandangannya tertunduk. Rapa menepikan mobilnya. Dan sang gadis pun segera membuka pintu mobil dan duduk. Sesuai titik antar ya mbak, kata Rapa. Iya, jawab si gadis lirih. Terjadi keheningan selama beberapa menit. Rapa melirik ke arah spion. Pandangan gadis itu terarah keluar jendela. Ia mengenakan kaos putih dan rok putih panjang. Rambut panjangnya yang lurus tergerai di pundaknya. Penampilannya secara keseluruhan rapi dan wajahnya cukup manis. Tangannya menggenggam HP. Mau kemana mbak? Tanya Rapa memecah keheningan. Mau pulang ke rumah mas? Jawabnya lirih. Sudah lama ya gak pulang. Kasihan bapak sama ibu. Pasti kangen banget sama orang tuanya ya mbak? Tanya Rapa. Iya, jawab Aisyah dengan nada singkat. Rapa paham bahwa gadis yang duduk di jok belakang itu tak ingin banyak bicara. Dari raut wajahnya seperti ada banyak hal yang dipikirkannya. Mungkin ada masalah keluarga yang membuatnya tak pulang untuk beberapa waktu. Pikir Rapa. Rapa kembali meliriknya melalui kaca spion. Dan di saat yang sama, Aisyah juga tengah menatapnya. Tatapannya begitu tajam, dingin dan misterius. Wajahnya pun sangat pucat, membuat Rapa bergidik saat melihatnya.
Ia segera mengalihkan pandangannya, meski ia merasa gadis itu masih terus menatapnya melalui kaca spion. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba mobilnya dipenuhi bau harum yang begitu menyengat. Rapa bertanya-tanya dari mana asal bau harum itu. Karena pengharum mobil yang biasa digunakannya beraroma kopi. Menurutnya itu aroma yang netral, karena tak banyak penumpangnya yang tahan dengan bau harum di dalam mobil yang ber-AC. Kalau bau harum itu berasal dari gadis ini, seharusnya bau harum itu sudah tercium sejak ia masuk mobil. Rapa mulai memasuki daerah pinggiran kota yang di sana terdapat banyak kompleks perumahan. Ia belum pernah ke arah ini, jadi ia bingung harus ke arah mana. "Mbak, bener ke arah ini kan?" tanya Rapa memastikan. "Iya, nanti masuk perumahan Geraha Permata nomor 10 ya mas," jawab Aisyah. Rapa mengangguk. Ia melirik ke kaca spion dan melihat wajah Aisyah yang tampak sedih. Bahkan ia sempat melihat air mata menetes di pipinya. "Di sini aja mas," kata Aisyah. Rapa menepikan mobilnya. Aisyah membayar lalu membuka pintu mobil. Tapi sebelum keluar dari mobil, ia berkata, "Tunggu sebentar ya mas, saya masuk dulu." Rapa menganggukkan kepala. Aisyah masuk ke rumah tak berpagar bercat biru. Lampu masih menyala terang di dalam rumah tersebut. Itu berarti para penghuninya masih belum tidur. Sambil menunggu, Rapa membuka HP-nya dan melihat foto-foto putrinya yang menggemaskan. Ia tersenyum, sudah tak sabar ingin segera pulang dan bertemu istri dan putrinya. Penghasilannya memang tak seberapa malam ini, tapi tak apa. Besok ia akan mulai bekerja sedari pagi. Sudah 15 menit ia menunggu, tapi tak ada tanda-tanda Aisyah keluar. Rapa turun dari mobil dan berjalan masuk ke halaman rumah bercat biru bernomor 10. Selama beberapa saat, ia hanya berdiri di depan pintu, merasa ragu hendak mengetuk pintu rumah itu. Namun akhirnya ia memberanikan diri mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya membuka pintu. "Ada apa dek?" tanya bapak itu. "Saya mau tanya pak, tadi Mbak Aisyah saya antar ke sini setelah bayar, dia minta saya menunggu. Tapi sudah 15 menit saya tunggu, kok Mbak Aisyah nggak keluar juga?" Jawab Rapa. "Siapa dek?" tanya pria itu dengan heran. "Nama penumpang saya tadi Aisyah pak. Dia pakai baju putih sama rok panjang putih. Rambutnya panjang. Aisyah itu putri saya, tapi dia sudah meninggal 2 tahun lalu." Rapa terhenyak. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tak mungkin, pikirnya. Ia yakin Aisyah yang menumpang mobilnya selama 20 menit tadi adalah sosok yang nyata, meski sedikit misterius. "Ini sudah sering terjadi dek, selalu ojol yang jadi korbannya. Terkadang ada yang memesan makanan ke alamat ini atas nama putri saya, dan memang menggunakan nomor HP-nya. Padahal nomor itu sudah hangus setelah dia meninggal dunia. Maaf ya dek, lebih baik adek cepat-cepat pulang saja." Rapa pun segera mohon diri. Ia masih belum percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Ia masuk ke dalam mobil dan memeriksa uang pembayaran Aisyah yang tadi dikantonginya dengan asal-asalan. Dan betapa terkejutnya ketika mengetahui bahwa yang ada dalam genggamannya hanya dedaunan. Ia pun segera memacu mobilnya dan pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, ia teringat pada pesan istrinya bahwa ini malam Jumat Kliwon. Ia harus berhati-hati. Bulu kuduknya berdiri ketika ia kembali mencium bau harum di dalam mobilnya. Tiba-tiba ia mendengar suara dari jok belakang. "Mas, kan saya tadi udah bilang tunggu, kok malah ninggalin saya?" Hihihi.